yang dirahmati Allah pada sore hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, selalu kita menyampaikan puja dan puji syukur kita atas segala rahmat, hidayah, rezeki, kesehatan, kemampuan kita untuk bisa selalu beribadah pada Allah, mempersiapkan bekal untuk hari kematian kita, hari akhir kita. Juga selawat yang kita sampaikan kepada manusia yang sempurna, yang segala titah, laku, kata, bahkan diamnya menjadi contoh bagi kita, serta keutamaan akhlaknya. Dialah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir dan dibangkitkan bersama beliau berjalan menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, saya masih bernostalgia dengan keindahan akhlak daripada Rasulullah yang selalu harus kita contoh, harus kita teladani, karena sesungguhnya di dalam sebuah hadis dikatakan innama bu'istu liutamima makariman akhlak. Sesungguhnya Rasulullah itu diutus ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak. Jadi kalau kita rajin ibadah tetapi akhlak kita tidak terjaga, tingkah laku kita, tutur katanya tidak bisa meniru Nabi Muhammad SAW, maka kita dipastikan bukanlah pengikutnya. Jadi hadis tadi, keutamaan akhlak beliau yang dihadirkannya, diturunkannya Rasulullah bukan sekedar tiba-tiba, kebetulan dan sebagainya, tapi betul-betul settingan dari Allah untuk memperbaiki akhlak manusia. Kita tahu sebelum Rasulullah hadir di muka bumi ini, bagaimana jahatnya perilaku manusia, bagaimana anak perempuan lahir dikubur hidup-hidup, ya, dikubur hidup-hidup, mabuk-mabukan. Mereka mengelilingi Ka'bah tetapi dengan bertelanjang badan. Jadi betapa buruknya akhlak sebelum Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia. Maka setelah hadirnya Nabi Muhammad, mulailah memberi contoh-contoh yang terbaik bagi umatnya untuk memperbaiki akhlak-akhlak. Bagaimana seorang Umar bin Khattab yang sangat keras, pedangnya itu begitu mudah untuk membunuh orang. Apabila bertengkar mudah sekali membunuh, tapi bisa menjadi berhati lembut. Kalau ibu-ibu mengerti tentang Umar bin Khattab yang begitu kerasnya, yang begitu sangarnya, itu di dekat matanya itu legok dua-duanya. Karena apa? Karena beliau selalu menangis. Setiap kali sholat beliau itu menangis gitu. Saking hatinya menjadi lembut. Bagaimana kita yang tidak diberikan kekerasan watak tetapi masih belum bisa menangis ketika mengingat Allah, ketika mengingat hari akhir, ketika mengingat hari pembalasan, maka kita masih harus belajar bagaimana Umar bin Khattab pun bisa menjadi lembut karena contoh tauladan daripada Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21 dikatakan laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah adalah contoh terbaik. Bahkan dipuji oleh Allah di dalam surat Al-Qalam ayat 4 disebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai engkau Muhammad, alangkah indahnya akhlakmu. Begitu terpesonanya Allah terhadap akhlak baginda Rasulullah. Maka tidak ada yang bisa kita contoh, yang tidak bisa kita teladin kecuali dialah Nabi Muhammad SAW. Dan untuk itu marilah ibu-ibu senantiasa mentadaburi apa saja sih akhlak Rasulullah itu yang harus kita contoh. Bahkan
Bahkan seseorang yang bisa mendidik anak-anaknya, kalau sekarang sudah cucu-cucunya, dengan akhlak Rasulullah dari mulai umur 0 sampai 14 tahun, maka di umur 15 tahun sampai ke atas kita akan duduk manis gitu. Akan berbahagia melihat ini anak akhlaknya bagus sekali. Itu hasil didikan kita di anak di umur 0 sampai 14 tahun. Selalu mencontoh bagaimana akhlak mulia Rasulullah. Dan apabila kita tidak mendidik akhlak yang baik di anak umur 0 sampai 14 tahun, dipastikan ketika anak kita umur 15 tahun kita akan menangis melihat anak yang begitu kurang ngajar, begitu melawan kepada orang tuanya, begitu menyakiti setiap saat dengan kata-kata dan perbuatannya. Bayangkan sekarang ini ibu-ibu umur 15 tahun, umur 17 tahun, udah pandai melakukan dosa-dosa yang sangat besar. Terbayang gak ibu-ibu ketika misalnya ya anak-anak yang tidak dididik dengan akhlak yang baik tiba-tiba lapor kepada ibu bahwa dia sudah hamil. Apa coba yang kita rasakan? Rasanya mau kiamat ya Bu ya. Ini siapa bapaknya, umur masih sekolah, rasanya kita akan merasakan kiamat. Itu akan kita sesali betapa kita kurang dalam mendidik akhlaknya di umur 0 sampai 14 tahun. Belum lagi kalau kita melihat bagaimana tabung gas hilang, uang di dompet hilang, kalung hilang, ternyata salah satu dari anak kita terkena narkoba gitu. Itu tidak mungkin saja bisa terjadi pada siapapun. Karena itu yang pertama kita harus betul-betul mendidik akhlak anak kita. Yang kedua, kita harus selalu memohon pertolongan kepada Allah bagaimana cara kita menghadapi anak-anak yang itu adalah titipannya Allah. Kembali lagi bagaimana Rasulullah, akhlak mulianya Rasulullah. Sesungguhnya akhlak mulia Rasulullah itulah yang menjadikan orang-orang itu mau masuk Islam. Gitu. Bagaimana ketika Rasulullah memulai dalam penyebaran agama Islam, beliau dimusuhi oleh orang-orang kafir Quraisy itu, dan ternyata ada 10 pemuda. Jadi yang pertama-tama masuk Islam itu justru anak-anak muda gitu. Makanya anak-anak muda itu begitu mudah kita pengaruhi dengan atau kita didik dengan akhlak yang baik dibanding ketika sudah tua gitu. Jadi mendidik anak itu betul-betul ketika anak-anak itu masih kecil. Jadi justru anak-anak muda lah yang pertama-tama yang masuk Islam. Kenapa mereka masuk Islam? Ternyata hampir semuanya karena terpesona dengan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mus'ab bin Umair itu umurnya baru sekitar belasan tahun. Bayangkan kalau kita punya anak umur belasan tahun, imannya sudah kuat, akhlaknya sudah terdidik dengan rapi, rasanya kita Masya Allah sebagai orang tua merasa sukses gitu. Jadi suksesnya orang tua itu bukan anak menjadi insinyur, dokter dan sebagainya, tapi sukses bagaimana mendidik anaknya memiliki akhlak yang mulia. Mus'ab bin Umair itu dia seorang anak dari keturunan Quraisy yang sangat kaya. Kekayaannya itu luar biasa sampai-sampai apapun yang dalam dirinya itu pesanan dari luar negeri. Misalnya minyak wanginya pesan dari Yaman, bajunya dari mana gitu. Jadi saking orang tuanya itu sangat kaya raya. Pokoknya dan dia terpesona dengan akhlak Rasulullah sehingga dia masuk Islam secara diam-diam, termasuk orang-orang yang awal-awal masuk Islam, umurnya baru belasan tahun. Bahkan kegantengan dan kehebatannya Mus'ab bin Umair itu dikabarkan kalau dia berkumpul gitu, terus kemudian dia pergi, maka sampai dengan jarak berapa masih tercium wanginya gitu. Saking minyak wanginya itu bagus, bajunya bagus, kuda tunggangannya bagus, dan orang bilang kalau lihat
Mus'ab bin Umair itu mirip dengan Rasulullah. Jadi kita bisa bayangkan Rasulullah juga ganteng sekali ya, ganteng, bagus, akhlaknya bagus. Rasulullah itu kalau deket dia itu malas pergi gitu. Saking seneng semua orang deket dia, gitu. Saking keindahan akhlaknya. Nah, Mus'ab bin Umair itu seorang muda yang masih muda, masuk Islam dan akhirnya ketahuan oleh keluarganya dia masuk Islam dan mulai dihukum. Hukuman yang sangat keji pada saat itu. Awal-awal masuk Islam itu semua yang masuk Islam akan dihukum dengan sangat perih dan sangat keji. Termasuk Mus'ab bin Umair. Awalnya apa? Dipreteli keindahannya itu. Bajunya yang bagus diambil, nggak dikasih uang jajan, kudanya diambil. Pokoknya sampai nggak punya apa-apa lagi Mus'ab bin Umair itu. Sambil diancam, kamu mau masuk Islam atau kembali kepada agama nenek moyangmu, maka kamu akan difasilitasi lagi, kata orang tuanya. Tetapi orang yang sudah terdidik oleh Allah akhlaknya ya, sudah meniru apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, Mus'ab bin Umair itu tetap bersiteguh untuk tetap dengan agama Allah, agama tauhid. Sampai akhirnya ibunya itu menyuruh orang untuk menyiksanya. Siksaan yang luar biasa di mana Umair digantung kakinya, kepalanya di bawah terus dipukulin siang dan malam, nggak dikasih makan. Nah, bagaimana coba bahwa orang-orang terdahulu itu begitu berat ujiannya, begitu besar cobaannya, tapi tetap bersiteguh dengan agamanya Allah. Kemudian akhirnya Mus'ab bin Umair berhasil melarikan diri dan dia lari kepada Rasulullah, dan Rasulullah saat itu bisa menitikkan air mata melihat Mus'ab bin Umair yang berubah, yang tadinya ganteng, rapi, wangi, sekarang badannya kurus, penuh luka-luka, bajunya compang-camping, sampai Rasulullah itu meneteskan air matanya gitu. Nggak tega lihatnya gitu. Akhirnya Mus'ab bin Umair dikirim ke Yastrib, ke Madinah. Jadi awal-awal hijrah itu bukan Rasulullah dulu yang hijrah ke Madinah, tetapi pemuda-pemuda jagoan ini, pemuda-pemuda yang benar-benar sudah bertekad atau terdidik akhlaknya oleh Rasulullah yang dikirim ke Madinah 10 orang ya, untuk membuka jalan bagi Rasulullah bisa berhijrah di kota Madinah atau Yastrib. Nah, kemudian siapa lagi pemuda-pemuda yang betul-betul meniru akhlak Rasulullah dan itu menjadi orang-orang yang tercatat namanya di dalam surga? Sa'ad bin Abi Waqqas, dia juga seorang pemuda. Dia seorang pemuda yang awal-awal juga masuk Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas ini ceritanya juga lebih mengharu-birukan. Beliau itu sangat sayang pada ibunya. Dan ketika ibunya tahu bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, ya, apa yang terjadi, udah dibujuk-bujuk, tetap nggak mau. Kamu dikasih harta, dikasih warisan, tetap nggak mau untuk kembali kepada agama kafirnya. Akhirnya ibunya tahu kelemahan Sa'ad bin Abi Waqqas itu kalau ibunya sakit, karena saking cintanya terhadap ibunya. Akhirnya ibunya bilang gini, wahai Sa'ad, mulai kalau kamu masih belum mau kembali kepada agama nenek moyangmu, maka ibu nggak mau makan. Ibu nggak mau makan sampai ibu mati. Terus dibujuk, hari pertama ibunya nggak makan, dibujuk, bu makanlah bu, aku nggak bisa lihat ibu lemes, semakin lemas. Tetap ibunya, kalau kamu meninggalkan agama Muhammad maka ibu akan makan. 2 hari semakin lemas ibunya, 3 hari ibunya udah nafasnya tinggal satu-satu. Terus apa yang dikatakan Sa'ad bin Abi Waqqas ketika ibunya betul-betul sudah nggak kuat, sudah nafasnya tinggal satu-satu, sudah lemah,
Sa'ad bin Abi Waqqas bilang gini sama ibunya, "Ibu, seandainya ibu punya nyawa 100 yang satu-satu akan terlepas karena ibu tidak mau makan, maka aku tetap tidak akan meninggalkan agama tauhid, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW." Demikian keteguhan Sa'ad bin Abi Waqqas tadi. Jadi walaupun ibunya mati, terus kemudian hidup lagi, nggak makan lagi, mati, nggak makan lagi sampai 100 kali, tetap tidak akan kembali kepada agama nenek moyang. Akhirnya ibunya, oh benar-benar ini sudah nggak bisa lagi dirayu-rayu lagi. Maka akhirnya akhirnya ibunya kembali makan, dan sampai dengan meninggal Sa'ad bin Abi Waqqas itu tetap di dalam agama tauhid. Nah, kekuatan iman inilah yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Allah mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita mati dalam keadaan kecuali dalam keadaan Islam. Nah, sekarang ibu-ibu, yang namanya orang berpindah agama itu gampang banget gitu. Kawin dengan orang kafir, pindah agamanya. Terus karena kemiskinan, pindah agamanya. Banyak banget. Maka sekarang tugas kita sebagai perempuan yang ada di rumah, yang mengurus anak-anak, bagaimana menanamkan iman kepada anak keturunan kita. Bukan cuma ke anak kita, tapi ke cucu. Bahkan di dalam doa kita, ya Allah, jangan sampai aku memiliki keturunan yang tidak beriman kepadamu. Bahkan Nabi Yakub itu ketika mau meninggal, dia mengumpulkan anak-anaknya, semuanya dikumpulkan, saking takutnya kalau anak-anaknya itu tadi tidak mau menyembah Allah. Disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan ketika Nabi Yakub sudah akan menemui ajalnya, dia bertanya kepada anaknya, apa mata'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah setelah meninggalnya aku. Begitu takutnya Nabi Yakub kalau anak-anaknya jadi membelot gitu, atau berpindah keyakinan. Apa yang akan kamu sembah setelah meninggalnya aku? Dan anak-anak ini yang sudah dididik dengan baik keimanannya, yang sudah dididik ngefans atau kagum terhadap bapaknya, menyebutkan aku akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Jadi nggak disebutkan Allah, tapi aku akan menyembah Tuhan yang engkau sembah, wahai bapakku. Wahai bapakku, aku akan menyembah Tuhan yang engkau sembah. Artinya akan menyembah Allah. Disitulah akhirnya Nabi Yakub bisa tenang, mendapatkan garansi dari anak keturunannya sampai kapanpun akan menyembah Allah yang Maha Esa. Nah, di lain pihak apa? Orang-orang yang masuk Islam, yang tadinya masuk Kristen seperti baru-baru ini ya, Coach Stephen gitu, dia sangat mengerti. Justru mereka itu mengerti kenapa memilih Islam. Mereka udah tahu bahwa benar Islam ini yang benar gitu. Jadi kalau kita hadiah dari Allah dari lahir sudah Islam, ya alhamdulillah kita syukuri, kita mendapatkan hadiah dari Allah secara gratis, baru dari lahir sudah beragama Islam. Tidak usah mencari-cari lagi, tidak usah belajar lagi, tapi sudah masuk Islam. Tetapi orang para mu'alaf itu dia harus mencari kenapa dia berpindah kepada Islam. Namun demikian Allah juga menghadiahkan oleh para mu'alaf itu keimanan yang mungkin jauh lebih kuat dibandingkan kita-kita yang sejak lahir Islam. Kalau kita ingat bagaimana Coach Stephen itu setelah dia Islam, ya, dia dikatakan, dia sendiri ceramah, saya itu pemulung amal. Ada amal, peluang amal. Misalnya senyum itu sedekah atau bisa membahagiakan orang. Pokoknya amal apapun saya pulung untuk bekal saya nanti di hari akhirat.
Dia katakan dia adalah pemulung amal. Tetapi orang-orang yang menyaksikan bagaimana perjuangan dia untuk Islam, dikatakan dia bukan pemulung amal, tetapi dia pemborong amal. Amal aja diborong semua sama dia. Bagaimana ketika pandemi dia jual dua rumahnya, dia jual mobil-mobilnya, dia jual semuanya untuk disedekahkan gitu. Bahkan dia punya banyak, pergi ke desa-desa, terutama yang saya lihat di daerah Boyolali, di mana tadinya orang itu Islam semuanya, karena dikristenkan dengan harta, akhirnya tinggal 2 yang Islam. Dan kedatangan Coach Stephen ke Boyolali, akhirnya semuanya masuk Islam kembali, tinggal 4 yang masih Kristen. Akhirnya gereja-gereja menjadi kosong. Nah, ini yang harus kita iri terhadap orang-orang yang betul-betul mereka itu sungguh-sungguh dalam menjalankan agama Allah, agama Islam ini. Ingat seorang sahabat bernama Subah, ya. Subah. pribadi Rasulullah ini sering sekali menanyakan sahabatnya yang tidak hadir di masjid gitu. Jadi pribadi Rasulullah itu sering menanyakan sahabat yang tidak hadir di masjid. Pada suatu hari Rasulullah melihat di pojok masjid yang biasanya Subah itu selalu duduk di sana, ya, selalu bagian di sana, itu tidak ada gitu. Rasulullah udah 3 hari ini Subah nggak datang. Setelah selesai ditanyakan, di manakah Subah, kok tidak hadir? Akhirnya para sahabat bilang, iya, Subah tidak hadir, tidak ada beritanya. Ada yang tahu rumah Subah, kita ke sana. Akhirnya ada yang bilang, kami tahu rumah Subah, tetapi jauh sekali ya Rasulullah, jauh sekali. Kata Rasulullah, enggak apa-apa, ayo kita ke sana. Akhirnya setelah sholat mereka ke sana. Ternyata apa, Bu? Perjalanan ke rumah Subah yang 5 waktu sholat di masjid itu jauhnya 3 jam. Jauh sekali rumahnya. Rasulullah kaget, berarti selama ini dia berjalan jauh sekali ke masjid gitu. Akhirnya sampai di rumah Subah yang ada istrinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benarkah ini rumah Subah? Betul ya Rasulullah. Dan yang mengejutkan, apa kata istrinya? Tapi 2 hari yang lalu dia sudah dipanggil oleh Allah setelah 1 hari sakit. Kan 3 hari dia nggak datang ke masjid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata Subah sudah dipanggil oleh Allah. Terus kemudian apa istrinya bilang? Ya Rasulullah, sebelum meninggal ada perkataan yang kami tidak mengerti dikatakan oleh dia berulang-ulang. Waktu kapan itu? Yaitu menjelang meninggal. Apa yang dia katakan? Yang pertama yang dia katakan, andai lebih jauh dan andai yang baru. Andai yang baru. Terus Rasulullah udah tahu. Oh, jadi ibu-ibu ketika kita menjelang sakaratul maut itu ditampakkan semua kebaikan dan keburukan kita. Gitu. Kalau kita banyak buruknya menjelang sakaratul maut itu kita ditampakkan. Oh, kita suka bergibah. Oh, kita sangat pelit. Kita jarang bersedekah. Kita suka menyakiti hati orang. Itu ditampakkan semua. Sehingga sering ada penyesalan-penyesalan yang luar biasa yang kita minta kepada Allah untuk bisa hidup sebentar lagi gitu. Nah, Subah juga gitu. Kemudian Rasulullah menceritakan siapakah Subah ini. Subah itu kalau badannya tuh sangat kurus gitu. Dia sangat kurus dan kalau sholat tuh mojok. Sampai suatu hari Rasulullah itu mendekati Subah. Subah, kenapa badanmu itu kurus banget? Apa kamu nggak punya makanan? Apakah kamu kurang makan? Apa kata Subah sambil menangis mengeluarkan air mata? Ini ya bentuk kecintaan kepada Rasulullah itu. Dia nangis mengeluarkan air mata. Ya Rasulullah, setiap kali aku mau makan, aku nggak bisa makan. Walaupun kalau berangkat ke masjid itu, aku selalu dibekali makanan sama istriku. Tetapi
ketika di jalan aku mau makan, aku nggak bisa makan ya Rasulullah. Air mataku tuh mengucur deras, sehingga makanan itu aku kasihin ke orang. Jadi mungkin karena inilah badanku kurus, aku susah sekali makan. Lah kenapa kamu susah makan, kata Rasulullah. Aku selalu mengingatmu ya Rasulullah. Setiap kali aku bertemu ke engkau, aku berpikir apakah besok masih ketemu dengan engkau. Jadi begitu cintanya dia kepada Rasulullah, setiap mau makan jangan-jangan besok nggak ketemu Rasulullah lagi. Jadi dia nangis, dia nggak bisa makan. Terus dia kayak gitu. Dan ketika aku bertemu engkau ya Rasulullah, aku berpikir lagi, kalau engkau meninggal duluan ya Rasulullah, atau aku yang meninggal dunia duluan, apakah di akhirat nanti kita masih bisa bertemu gitu? Apakah masih bisa bertemu dengan Rasulullah? Begitu cintanya Subah kepada Rasulullah, sampai akhirnya turun ayat yang saya lupa ayatnya ya. Dikatakan barang siapa yang mengikuti Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama-sama di dalam surga. Ini sebenarnya ayat untuk Subah, bahwa Subah sudah dijanjikan oleh Allah bahwa nanti dia akan bersama-sama dengan Rasulullah di surga. Lah kita yang belum dijanjikan ya, bertemu juga belum pernah dengan Rasulullah, kenapa tidak kita pupuk kerinduan kita kepada Rasulullah dan kita ikuti semua aturan-aturan, nasihat-nasihat apa yang tertulis di dalam hadis, semuanya untuk bisa bertemu dengan Rasulullah dan bahkan bersama Rasulullah di surga. Kita masih bisa punya peluang itu, seperti Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya aku merindukan saudara-saudaraku yang hidup jauh setelah aku meninggal, belum pernah mendengar aku, belum pernah mendengar nasihatku, belum pernah melihat aku, tetapi dia merindukanku dan selalu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan selalu menjalankan sunnah-sunnahku. Jadi kita ini masih bisa memiliki peluang bersama Rasulullah di dalam surga apabila kita selalu mengikuti, menjalankan sunnah-sunnahnya. Nah, kembali lagi kepada Subah ketika dikatakan oleh istrinya bahwa sebelum meninggal dunia, Subah mengatakan dia berkata andai lebih jauh dan andai yang baru. Apa itu ya Rasulullah? Sahabat-sahabat juga pada kepo. Apa ya Rasulullah maksud dari perkataan Subah tadi? Rasulullah tersenyum. Ketika menjelang ajalnya, Subah melihat perjalanan hidupnya, di mana dia setiap hari berjalan jauh sekali menuju masjid. Dan kemudian Allah memberi kabar gembira, pahalamu ini untuk berjalan ke masjid sejauh ini adalah sekian. Sehingga di saat itu Subah justru menyesal, ya Allah, andai lebih jauh rumahku dari masjid, pasti pahalamu lebih banyak. Jadi begitu, andai lebih jauh rumahku dari masjid, maka pahalaku lebih banyak. Sangat disesali oleh Subah yang padahal sudah sejauh itu dan pahalanya juga banyak. Dia merasa pengen masjidnya itu lebih jauh. Dan yang kedua, andai yang baru. Jadi pada suatu hari Subah juga ditampakkan amalan dia ketika musim dingin. Subah memakai baju 2 lapis yang baru, jaket yang baru dia taruh di dalam badannya, yang lama ditaruh di luarnya. Kemudian Subah berjalan ke masjid dan dia melihat ada orang ada orang yang kedinginan gitu. Ada orang yang berjalan kedinginan, kemudian oleh Subah jaket yang di luar diberikan kepada orang tersebut. Di situ pahalanya juga Allah memberi kabar gembira dengan pahalanya yang besar. Dan kemudian apa? Kemudian Subah pun menyesal
menyesal seandainya yang aku berikan yang baru, jaket yang baru, pasti pahalaku lebih besar. Nah, ini ibu-ibu bocoran buat kita semua. Peluang-peluang amal yang kita hindari, yang kita tidak lakukan akan menjadi penyesalan bagi kita di yaumil akhir. Di saat kita sudah tidak lagi bisa beramal, tiba-tiba ada yang butuh uang, betul-betul butuh uang, padahal kita punya. Itu sebenarnya Allah mengirimkan orang untuk memberikan amal buat kita, menambah amal buat kita. Terus tahu-tahu kita pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak punya, pura-pura nggak dibukain pintu dan sebagainya. Nah, itu peluang-peluang amal yang menghampiri kita dan tidak kita ambil, maka akan menjadi penyesalan bagi kita di hari kemudian. Apapun itu ya. Misalnya ada orang yang butuh apa? Butuh misalnya kita di jalan ketemu guru atau orang yang sudah tua jalan kaki, padahal kita bisa boncengin, itu juga peluang amal, Bu, gitu. Yang kalau kita tidak ambil akan kita sesali nanti, gitu. Misalnya kita punya makanan, sebenarnya pengen berbagi kepada tetangga tapi enggak jadi kita kasih, itu juga peluang amal yang akan kita sesali nanti. Banyak sekali penyesalan-penyesalan karena kita menghindari amal-amal yang baik buat kita. Kadang-kadang misalnya ada sumbangan, kotak sumbangan melewati kita nggak ketahuan gitu, terus kemudian kita alhamdulillah aku ora dijalui, ya, sering saya dengarnya itu. Alhamdulillah aku udah dijalui. Tapi sebenarnya ini sekarang ini kita senang, padahal itu nanti akan kita sesali. Nah, seperti Subah ini, amalnya sudah bagus, dia pun masih menyesal. Ya, masih menyesal. Bagaimana dengan kita? Nah, inilah cerita-cerita Rasulullah itu, bagaimana Rasulullah itu begitu baik akhlaknya, begitu mulia kepada siapapun, ya, kepada siapapun. Kita tahu bagaimana Rasulullah terhadap pengemis, gitu ya. Terhadap pengemis juga ingin menggembirakan pengemis. Ketika ada orang pengemis yang lusuh, yang bawa semangkuk anggur, ya, udah sering saya ceritakan, dia bawa semangkuk anggur. Ketika Rasulullah berkumpul bersama teman-temannya, bersama para sahabatnya, ya Rasulullah, maukah engkau menerima anggur dariku? Ini aku ngumpulin anggur ini, udah ngumpulin uang buat beli anggur ini, sudah lama ingin memberi kepadamu. Apa kata Rasulullah? Wahai pengemis, bukan pengemis ya, wahai Bapak, apakah ini hadiah atau sedekah? Jadi Rasulullah itu tidak mau menerima sedekah. Kalau hadiah mau. Ya, mungkin ini bisa kita contoh bagi kita yang tidak memerlukan sedekah, jangan mau menerima sedekah. Misalnya sedekah itu ketika ada pembagian beras, gitu, pembagian beras untuk orang miskin, terus kita dapat, itu jangan diterima, gitu, jangan diterima karena itu sedekah. Kita cukup, kita mampu, kita bisa beli sendiri, maka sebaiknya jangan diterima, gitu. Tetapi kalau hadiah boleh, hadiah itu rezeki, gitu. Ada yang kasih mukena, itu hadiah sebagai tanda sayang. Bahkan saya menganjurkan ibu-ibu untuk saling memberi hadiah, sampai disebutkan berilah hadiah maka kamu akan dicintai, gitu. Jadi kalau ada masalah dengan tetangga, dengan siapa, kasih aja hadiah, pasti dia akan jadi baik pada kita. Tapi hadiahnya yang beneran, jangan kerudung yang udah bekas, gitu, makanan sisa. Tapi kalau kita mau dicintai, ya hadiahnya yang beneran. Misalnya bawa durian, gitu. Wah, tetangga saya senang durian, saya beli 10 biji kirim ke dia. Wah, kaget. Pasti orang itu akhirnya jadi sayang sama kita. Jadi demikian juga Rasulullah justru menganjurkan berilah hadiah maka engkau akan disayangi. Ya, ini akhlak, salah satu dari akhlak Rasulullah yang seringkali masak kemudian dibagi-bagikan. Bahkan kepada teman-teman Khadijah, istrinya yang sudah meninggal lama pun
Rasulullah tetap membagi-bagikan hadiah. Nah, kemudian tadi apa? Bapak-bapak yang bawa anggur tadi, ini pasti hadiah ya Rasulullah, nggak mungkin aku yang miskin ini memberi engkau sedekah. Akhirnya apa? Sama Rasulullah dimakan senyum, seneng banget tuh pengemis tadi, dimakan terus sampai akhirnya habis di mangkok gitu. Rasulullah mengucapkan terima kasih gitu, pengemis itu seneng banget terus pergi. Yang protes teman-temannya, sahabat-sahabat, ya Rasulullah, biasanya engkau kalau dapat hadiah engkau makan sedikit terus engkau bagikan kepada kami, kenapa sekarang engkau habiskan semuanya gitu. Terus apa kata Rasulullah? Sesungguhnya anggur ini asam rasanya. Aku khawatir kalau kalian makan, kalian ngeliatin asamnya, bagaimana perasaan pengemis tadi. Sehingga aku habiskan semua supaya pengemis tadi senang gitu. Dan kalian lihat betapa pengemis itu berlalu dengan bahagia, sudah bisa memberikan hadiah terhadap Rasulullah. Nah ini juga perlu dicontoh ya. Kalau ada yang ngasih nggak enak, tetap kita bilang enak. Wah enak banget, manis ya, mangganya, masya Allah, luar biasa manis. Saya kemarin waktu umroh ada yang ngasih baju, saya WA, masya Allah ini baju tercantik yang saya punya saat ini. Senang banget ya kan. Ini baju tercantik yang saya miliki saat ini. Nah, gitu. Jadi bagaimana kita bisa selalu membahagiakan orang, nggak pakai uang loh membahagiakan itu. Jadi nggak usah lah kalau dikasih orang asam, bagaimana kita contoh Rasulullah, ditahan asamnya, ditelan dengan bahagia sehingga orang yang dikasihnya juga ikut bahagia. Ya demikian ibu-ibu yang sedikit ini semoga ada manfaatnya. Semoga kita selalu bisa meneladani akhlak daripada Rasulullah untuk keselamatan dunia kita dan akhirat kita juga. Semoga semua anak keturunan kita juga semuanya berakhlakul karimah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu selawat kita bacakan, kata jawab Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan mendapatkan 10 rahmat dari Allah. Padahal satu rahmat saja sudah akan mendapatkan kebaikannya Allah, kasih sayangnya Allah, kesehatan, rezeki dan sebagainya. Itu satu rahmat ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala hilaf dan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.